Kalau ada penjara bintang 5, yang penuh dengan furnitur dan elektronik, serta makanan enak setiap harinya, lalu kulkas yang selalu penuh, dan kamu tidak usah bekerja. Kalau bosan bisa main game atau berendam, bahkan berpacaran dengan wanita cantik. Apa kamu mau tinggal di sana? Hari ini, seorang kriminal kejam dibawa ke sini. Namanya Kim, seorang pembunuh berantai. Ia membunuh seorang gadis 17 tahun dengan kejam. Saat mendapat vonis dari hakim, semua orang ingin dia dihukum mati. Tapi, Kim tak terlihat menyesal. Kim tampak bodoh amat. Melihat Kim yang shock dan kurang ajar, hakim akan memberinya pelajaran, dengan hukuman penjara seumur hidup. Mendengar vonisnya, Kim bahkan tertawa. Ia lalu dibawa ke sel khusus. Kim tak percaya ini adalah selnya. Di dalam kulkas, terdapat makanan enak dan buah. Di dalam lemari, baju napi sudah tertata rapi. Di dinding terdapat kaligrafi, "Hormati HAM." Penjara macam apa ini? Fasilitasnya seperti hotel bintang 5. Ia kira sipir mempermainkannya. Sipir menjelaskan, ini adalah penjara hak asasi. Mereka berharap melalui percobaan ini, tabiat napi bisa berubah. Meski tak percaya, Kim yang kelelahan, tertidur pulas. Esoknya, sipir mengantarkan makan siang. Itu adalah masakan koki terkenal Korea. Kim sangat bingung. Ia takut diracun, dan membuang steaknya ke tong sampah. Malamnya, ia diberi lobster dan wine. Kim lagi-lagi membuang makanannya. Sipir bertanya, apa kamu tak suka makanannya? Kim bilang ia tak mau dipermainkan lagi, karena ia tak akan termakan jebakan sipir. Melihat keraguan Kim, sipir mengambil lobster di tong sampah dan memakannya. Kalau kamu tidak suka, bisa memesan yang lain. Wow, enak sekali. Kim benar-benar kaget. Ini penjara atau istana? Lalu, Kim mulai menikmati pelayanan di sini. Setiap hari kerjaannya makan enak, main game, dan berendam. Mantap sekali. Hari ini, sipir mengetuk pintu. Ia membawa seorang wanita cantik. Kim bilang, apa kamu tahu apa yang aku lakukan? Tapi, sipir diam saja dan pergi. Kim merasa ini terlalu berlebihan. Pasti ini jebakan. Ia mencekik gadis itu, lalu memaksa gadis itu mengaku. Untung saja, sipir datang tepat waktu dan menyetrumnya. Esoknya, saat Kim bangun, ia diikat di kasur. Kim meronta-ronta saat gadis itu menghampirinya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu dikurung di sini? Dina bilang ia membunuh suaminya karena KDRT, jadi dijebloskan ke sini. Dina bercerita sambil menangis. Kim tidak tahu harus bagaimana. Ini pertama kalinya seorang wanita curhat padanya. Sebelumnya, Kim membunuh gadis 17 tahun tanpa ampun. Tapi, kali ini Kim merasa kasihan. Mereka mulai berteman, makan dan nonton TV bersama. Tapi, setiap malam Dina harus kembali ke selnya. Paginya, ia akan diantar masuk lagi. Makan enak, tidur nyenyak, dan Dina yang cantik membuat Kim merasa sangat beruntung. Untung saja ia dipenjara di sini. Setelah lama bersama, mereka jatuh cinta. Hari ini, Kim menyatakan cinta. Ia memberi Dina hadiah. Dina mencium Kim sebagai tanda setuju. Mereka mulai berkencan sebagai pasangan kekasih. Sipir datang membawa berita baik. Mulai hari ini, Dina bisa tinggal di sana. Mereka sangat senang. Sipir yang melihat hal ini tersenyum senang. Mereka lalu menikah. Setelah menikah, mereka tak punya beban. Hidup mereka dipenuhi cinta. Hari berganti hari. Dina pun hamil. Mereka menantikan kehadiran bayinya. Kim yang awalnya sudah mati rasa, kini memiliki harapan baru. Ia bertekad untuk menjaga keluarganya. Kalau ia dibebaskan, ia akan bertobat. Perut Dina mendadak sakit. Dina segera dilarikan ke rumah sakit. Kim menunggu di luar dengan panik. Sipir menenangkannya. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi. Suster menggendong seorang bayi montok. Kim menggendong putranya. Ia sangat terharu. Tapi, ada berita buruk. Dina meninggal setelah melahirkan. Kim menghampirinya dan menangis patah hati. Pembunuh tanpa hati. Akhirnya ia merasakan duka mendalam. Kim dikembalikan ke selnya. Ia tak bisa menerima kenyataan. Kim mulai depresi. Untuk membangkitkan semangatnya, sipir memberikan bayinya ke Kim. Sekarang, putranya adalah harapan satu-satunya.
Tapi, setelah sipir pergi, putranya terus menangis. Kim mengira anaknya sakit. Ia menelepon sipir, tapi tak ada yang mengangkat. Kim frustrasi. Adegan ini ternyata ditonton oleh sekelompok orang yang ada di balik layar. Mereka adalah keluarga korban. Ternyata, semua ini adalah rencana untuk membuat Kim tahu rasanya kehilangan keluarga. Dina dan bayinya sebenarnya hanyalah robot. Mereka tak punya perasaan dan tak bisa mati. Saat sipir bertanya apa hukumannya sudah setimpal, keluarga korban merasa belum cukup. Sipir lalu menekan tombol merah. Tiba-tiba, bayi Kim terdiam. Bayinya berhenti bernapas. Ia kehilangan istri dan anaknya. Saat ini Kim merasa dikhianati dunia. Ia menangis sekuat tenaga dan membenturkan kepalanya, sampai ia pingsan. Apa Kim sekarang sudah sadar kalau ia sangat menyakiti keluarga korbannya? Esoknya, ia diikat di kasur. Begitu bangun, ia bilang, "Tolong bunuh aku saja." Tapi, sipir bilang ini adalah penjara hak asasi. Bagaimana bisa membunuhmu? Film pun tamat. Sebenarnya, setiap orang punya perasaan. Membuat seorang kriminal merasakan kehilangan lebih menyakitkan daripada kematian. Kalau kamu apa mau masuk ke penjara ini?